Recording in progress. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Andreas Sinambela dari kelas KM 4507 dengan NIM 150221337. Saya berasal dari kelompok 7. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis film Laskar Pelangi. Ini anggota kelompok kami ada Niko Jonathan, saya sendiri Niko Andreas Sinambela, ada Raden Azizan, ada Allegra, dan David Leonardo Silitong. Sinopsis Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi menceritakan tentang kehidupan anak-anak dari kalangan keluarga yang kurang mampu di desa Belitung. Mereka bersekolah di SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya ada 10 siswa, sehingga sekolah itu terancam ditutup dan membuat anak tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Ke-10 anak-anak tersebut yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Akiong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Mereka sangat giat ke sekolah demi mewujudkan impian dan cita-citanya. Bu Muslimah dan Pak Harfan Pak Harfan berupaya mempertahankan SD tersebut agar tidak ditutup. Awalnya siswa SD Muhammadiyah hanya terdiri dari 9 siswa. Lalu datanglah Harun, seorang anak keterbelakangan mental yang menjadi penyelamat di tengah kekhawatiran guru dan murid mengenai nasib sekolahnya yang akan ditutup. Ada salah satu siswa yang memiliki bakat dalam bidang seni, yaitu Mahar. Saat ada perlombaan, Mahar menjadi pencetus ide menari dengan tumbuhan langka yang ada di Belitung. Saat perlombaan tiba, ternyata tumbuhan tersebut membuat gatal sekujur tubuh siswa, membuat mereka menari seperti orang kesetanan. Akan tetapi, ide tersebut membuat SD Muhammadiyah menjadi pemenang lomba. Hari-hari yang telah dilalui semakin mengukir kenangan, kekeluargaan, kebahagiaan, dan penuh dengan canda tawa. Mereka sangat gembira dan terus meningkatnya prestasinya. Nah, berikut ada pengertian dari konflik. Konflik adalah suatu kondisi ketika ada dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai tidak selaras, berseberangan, dan tidak sejalan. Konflik ini mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negatif dalam interaksi manusia. Nah, berikut ada jenis-jenis konflik, yaitu yang pertama ada konflik pribadi. Konflik pribadi adalah merupakan jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Jenis konflik ini sangat sering terjadi di dalam keluarga, pertemanan, dunia kerja, dan lainnya. Lalu ada konflik rasial. Konflik rasial merupakan jenis konflik yang terjadi antar ras atau yang berbeda. Konflik rasional akan terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Lalu ada konflik agama. Konflik agama adalah jenis konflik yang selanjutnya, yaitu konflik agama. Konflik agama adalah konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan berbeda. Sebagian besar masyarakat menganggap agama sebagai tuntunan dan pedoman hidupnya yang harus diikuti secara mutlak, sehingga apapun yang berbeda atau tidak sesuai dengan agamanya akan dianggap masalah dan kemudian memicu terjadinya konflik. Lalu ada konflik antar kelas sosial. Adanya pengelompokan kelas di dalam masyarakat sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik. Perebutan dan upaya mempertahankan peran dan status di dalam kelompok masyarakat seringkali menimbulkan konflik. Misalnya kelompok kaya dan kelompok miskin, atau kelompok menengah yang saling memperebutkan kekuasaan di dalam politik. Lalu ada konflik politik. Konflik politik merupakan jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Konflik politik merupakan konflik yang sering terjadi saat menjelang pemilu. Lalu ada konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi di dalam masyarakat, kehidupan sosial masyarakat. Misalnya masalah pergaulan, masalah ekonomi, komunikasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada konflik internasional. Konflik internasional adalah konflik yang terjadi antar negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju.
Konflik ini bisa terjadi karena salah satu negara merasa dirugikan oleh negara lainnya atau karena masing-masing negara ingin memperebutkan eksistensinya. Misalnya perang dingin antara Rusia dan Amerika Serikat. Nah, berikut ada penyebab konflik. Yang pertama, ada perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Lalu yang kedua, ada perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Yang keempat, ada perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Nah, konflik yang pertama ini, meninggalnya Pak Harfan ini membuat ibu muslimah diliputi rasa duka yang sangat mendalam, karena hanya Pak Harfan lah yang selama ini menemaninya di sekolah dan memberinya motivasi. Setelah kejadian itu, ibu muslimah dilanda kesedihan mendalam dan memutuskan tidak mengejar selama beberapa hari tanpa memberitahu kepada siswanya. Tidak mengajar selama beberapa hari tanpa memberitahu kepada siswanya. Berikut ada konflik kedua. Nah, konflik yang kedua ini, setelah Lintang menjawab pertanyaan tersebut, juri menyatakan jawaban Lintang salah. Tetapi Pak Mahmud menepis kesalahan tersebut dan memberitahu bahwa jawaban Lintang sudah betul sesuai dengan hasil perhitungannya Pak Mahmud. Tetapi juri marah-marah dan meyakini bahwa Lintang telah berbuat curang karena juri merasa tidak pernah melihat Lintang berpikir untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan. Melihat hal tersebut, Lintang pun akhirnya memutuskan untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian soalnya di papan tulis dan akhirnya membuat para juri terkagum dan mengakui kesalahan mereka. Berikut presentasi dari saya dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.